Sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah saya udah masuk yang saya share? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung aja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tafsir dan takwil menurut pendapat ulama klasik dan kontemporer. Sebelumnya, sebenarnya sih lebih tepatnya saya bukan mempresentasikan, tapi saya mau memancing sharing-sharing pendapat-pendapat dari teman-teman yang lainnya nih. Jadi nanti saya minta tolong kalau saya masih ada sedikit kekurangan, nggak sedikit sepertinya bakalan banyak kekurangan saya hari ini ya. Oke, kita mulai aja. Tafsir dan takwil menurut pendapat ulama klasik dan kontemporer. Pertama, pengertian tafsir. Tafsir itu berasal dari kata fasara yufasiru tafsiran, yang artinya keterangan atau uraian. Selanjutnya, tafsir ini menurut bahasa mengikuti wazan taf'il yaitu al-fasr, yang artinya menjelaskan, menyingkap, menampakkan, atau menerangi makna yang belum jelas atau yang masih abstrak. Selanjutnya ada kata at-tafsir. Kata at-tafsir ini berarti menjelaskan maksud lafal yang masih belum jelas. Oke, jadi ada 3 pengertian, 3 kata, fasara yufasiru tafsiran, dan wazannya mengikuti wazan taf'il yaitu al-fasr, dan tafsir sendiri mempunyai arti yaitu menjelaskan lafal yang masih muskil atau yang belum jelas. Saya lanjut, di makalah ada beberapa pendapat yang saya cantumkan, tapi di PowerPoint hanya beberapa saja yang saya ambil. Salah duanya. Yang pertama ada menurut Abdul Azim Al-Zarqoni yang dalam kitabnya yaitu Manahil Al-Irfan fil Ulum Al-Quran, beliau berpendapat bahwa tafsir itu adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Nah, di sini ada 2 kalimat yang saya garis bawahi, yaitu tentang Al-Quran, dan yang kedua yaitu kemampuan manusia. Dari 2 kalimat yang saya garis bawahi ini, kita dapat petik 3 poin, 3 pokok yang dimaksud dengan Abdul Azim Al-Zarqoni ini. Apa aja? Yang pertama tentang Al-Qurannya. Maksudnya adalah Abdul Azim Al-Zarqoni ini mengatakan bahwa tafsir itu ya yang membahas tentang Al-Quran. Kalau yang di luar Al-Quran berarti itu namanya bukan ilmu tafsir, kata si Al-Zarqoni. Terus yang kedua masih berhubungan dengan Al-Quran. Jika ilmu tafsir ini adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, maka yang dibahas adalah tentang ayatnya, ayat secara menyeluruhnya, secara globalnya. Oke. Yang ketiga yaitu kemampuan manusia. Jadi tafsir ini menurut Abdul Azim Al-Zarqoni, tafsir ini selain tentang Al-Quran beserta ayat-ayatnya juga menjelaskan tentang kemampuan manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah sesuatu yang ada di dalam batasan kemampuan manusia. Kalau di luar batasan manusia, yaitu berarti bukan ilmu tafsir namanya. Itu di luar dari kehendak ilmu tafsir. Oke, saya lanjut ya. Kalau yang tadi tentang Abdul Azim Al-Zarqoni, yang kedua di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit dikatakan bahwa tafsir Al-Quran itu adalah penjelasan makna Al-Quran dan menghasilkan. Saya garis bawahi menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan kaidah, rahasia, hikmah, hukum dari ayatnya.
Jadi kalau tadi Al-Zarqani berpendapat bahwa itu tentang Al-Quran dan batas kemampuan manusia, kalau di dalam Al-Mujam' Al-Wasit dikatakan ini produknya nih, berarti si ilmu tafsir ini berarti menghasilkan satu produk, yaitu produknya apa aja? Yaitu ada kaidah, ada rahasia, ada hikmah, dan ada hukum-hukum. Berarti ini termasuk ke dalam tafsir sebagai metode. Tafsir sebagai metode yang menghasilkan produk-produk dari ilmu tersebut. Lanjut. Sebagian ulama lainnya yang saya kutip dari buku Ali As-Sabuni mengatakan bahwa tafsir itu adalah ilmu yang membahas keberadaan Al-Quran dari segi turunnya, sanadnya, cara bacanya, lafalnya, dan maknanya yang punya hubungan sama lafal sama hukumnya. Kita lihat di yang pertama, dari segi turunnya. Membahas keberadaan Al-Quran dari segi turunnya. Ini sudah kita bahas minggu lalu dengan Pak Eka, yaitu menjelaskan tentang asbabun nuzulnya. Oke. Yang kedua, ilmu yang membahas keberadaan Al-Quran dari segi sanadnya. Berarti maksudnya dari segi sanadnya ini adalah kita untuk mengetahui apakah untuk mengetahui kemutawatiran ayat tersebut. Oke. Yang ketiga, cara membacanya. Masuk ke dalam ilmu qiraat, berarti ya yang terkenal itu kalau nggak salah ada 7 imam qiraat. Nah, dari segi lafalnya ini berarti kemarin juga sempat dibahas sedikit, yaitu tentang nasih dan mansuh. Selanjutnya yang terakhir adalah menurut ulama yaitu membahas keberadaan Al-Quran dari segi maknanya. Nah, dari segi maknanya ini sepertinya ada hubungannya dengan penjelasan saya hari ini, yaitu tafsir dan takwil. Oke, lanjut. Oh, ini kalau menurut pemakalan nanti aja ya. Kita jelaskan selanjutnya, yaitu pembagian tafsir. Ada 2 pembagian tafsir yang lebih kita kenal, yang lebih terkenal, yang lebih populer, yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur itu menafsirkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kalau tafsir bil ra'yi itu menggunakan akal, pendapat dari para ulama. Selanjutnya ada takwil. Kalau tadi sudah membahas tafsir, sekarang kita membahas takwil. Takwil itu apa sih, teman-teman? Jadi gini. Takwil itu berasal dari kata aul, artinya kembali. Kalau menurut bahasa, takwil itu artinya menerangkan, menjelaskan. Beberapa ulama salaf, pengertian takwil itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, menjelaskan makna suatu ungkapan, baik yang sesuai dengan makna zahirnya ataupun yang bertentangan. Yang kedua, maksud ucapan itu sendiri dikehendaki suatu ungkapan. Jadi takwil ini, kalau tafsir tadi menjelaskan ayat Al-Quran secara menyeluruh, kalau takwil ini menjelaskan makna dari hasil penafsiran tersebut, gitu. Oke. Sampai di sini menurut pemakalan nanti aja ya, nanti saya simpulkan. Oke, sampai di sini sudah cukup penjelasan saya. Sebenarnya bukan menjelaskan, tapi saya cuma memancing teman-teman supaya banyak sharing, banyak cerita-cerita pendapat, mengeluarkan pendapat yang lainnya. Terima kasih, sampai di sini penjelasan saya, pancingan saya. Jika ada yang mau ditanyakan, saya buka termin yang pertama, 3 orang penanya terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada yang nanya ternyata ya. Bu Olive. Umpannya tajam ya. Orang pemikir. Bu Olive.
Ya, boleh Abang, Masya Allah, AA. Kenapa ada beberapa ulama yang enggan menerima metode takwil dan ada juga yang mau menggunakan dengan metode takwil? Tolong jelaskan lebih dalam lagi, Bu Olive. Terima kasih. Terima kasih, AA Rifki. Masya Allah, berat banget itu pertanyaannya. Saya bingung jadinya. Oke. Olive. Bentar lah. Saya mau jawab dulu, boleh nggak lah? Oke. Jangan terus disuapin pertanyaan, nanti saya bingung lah jawabnya lah. Bentar ya lah. Oke. Oke. Terima kasih AA Rifki Pauji, karena masih muda saya panggilnya AA ya, nggak mungkin saya panggil Bapak kan ya. Oke. Jadi pertanyaan tadi yang disebutkan sama Rifki adalah Caila AA. Adalah kenapa ada ulama yang mau menerima dan ada yang tidak mau menerima takwil gitu ya? Benar. Pak Mat Soni tolong dibantu moderator ya Pak Mat Soni ya. Atau disewa. Iya. Oke. Jadi gini, izinkan saya bercerita sambil menjelaskan. Jadi, iya benar. Ada beberapa ulama yang jadi gini, munculnya takwil ini membuat beberapa ulama akhirnya ada yang menerima dan ada yang menolak, ada yang bertentangan gitu. Muncul dua kelompok. Yang pertama adalah yang bertentangan dan yang kedua adalah yang menerima. Yang bertentangan di sini itu ulama yang hidup di abad sekitar abad 1 dan abad kedua Hijriah. Itu adalah kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang bertentangan atau yang menolak adanya takwil. Ulama yang ada sekitar abad 1 dan 2 Hijriah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mampu atau mau menerima takwil. Siapa kelompok ini? Yaitu kelompok ulama yang ada di masa abad ketiga Hijriah. Oke, dua kelompok ya, menolak dan menerima. Yang menolak ulama abad 1 dan 2 Hijriah, yang menolak abad ketiga Hijriah. Nah, kenapa mereka menolak? Kenapa ada yang menolak? Kenapa ada yang menerima? Itu pertanyaannya. Kita buka dulu yang menolak, yaitu ulama 1 dan 2 Hijriah. Kenapa beliau-beliau semua menolak adanya takwil? Karena mereka beranggapan gini. Mereka beranggapan bahwa orang dulu aja sebelum mereka bisa kok menjelaskan, berhasil kok menerima Al-Quran, berhasil kok memahami tafsir-tafsiran tersebut, kenapa harus ada takwil gitu. Jadi kalau bahasa Muhammadiyahnya menolak pembaharuan ya, gitu. Nah, terus itu alasan mereka menolak. Mereka berpikir pendahulu mereka itu ya bisa menerima, bisa menjelaskan, bisa mengajari gitu, berhasil. Ngapain harus ada takwil lagi gitu. Nah, sedangkan kubu yang kedua yaitu kubu ulama abad ketiga Hijriah, yaitu mereka yang menerima. Kenapa mereka menerima sedangkan di abad 1-2 tidak menerima? Kubu yang kedua ini ternyata lebih luas, lebih terbuka gitu. Mereka lebih terbuka, lebih luas, nggak seperti kubu yang pertama yang agak kaku ya, Say. Nah, terus akhirnya di kubu yang kedua ini mereka menerima, mereka menganggap bahwa hasil penafsiran ulama-ulama sebelumnya masih banyak kalimat-kalimat yang belum mereka mengerti, masih banyak bahasa-bahasa yang tidak merakyat untuk diterima sama mereka gitu. Akhirnya mereka beranggapan bahwa ya udah hasil penafsiran ini
terbuka untuk ditakwilkan gitu, terbuka untuk ditakwilkan menurut pandangan mereka, menurut pandangan orang yang mau menakwilkannya gitu. Ternyata setelah mereka mengatakan hal tersebut, hasil penafsiran mampu boleh ditakwilkan oleh siapa saja. Dari situ banyak tuh akhirnya melenceng banyaknya hasil pentakwil melenceng dari tujuan atau dari prinsip atau dari dasar-dasar si tafsir ini. Nah, dari situ akhirnya mereka membuat syarat. Membuat syarat apa? Membuat syaratnya oke, boleh siapa aja yang mentakwilkan, tapi syaratnya adalah gunakan bahasa yang mampu dimengerti. Gunakan bahasa yang sudah merakyat, yang sudah diketahui orang-orang masyarakat pada zaman turunnya Al-Quran gitu. Nah, karena dari situ, kenapa akhirnya mereka ulama abad ketiga ini mengajukan syarat tersebut? Kenapa? Karena ada satu kasus yang saya baca di bukunya Bapak Quraisy Shihab. Di situ ada di dalam surat Al-Fil. Ada di dalam surat Al-Fil. Pak Pradika minta tolong di-mute dulu sebentar mic-nya, boleh Pak Pradika? Oke, terima kasih. Saya jadi bingung nih. Oke, jadi kenapa balik lagi ya? Kenapa ulama pada abad ketiga akhirnya menentukan syarat kepada masyarakat luas untuk orang-orang yang mau mentakwilkan hasil penafsiran tersebut? Karena ada satu kasus di mana kasus tersebut menggunakan bahasa yang masih banyak belum dimengerti sama orang. Orang udah ditafsirin, terus ditakwilin, bukannya menjadi mudah, kok malah tambah mikir lagi ya, gitu. Akhirnya dari situ mereka menetapkan syarat, yaitu apa? Menggunakan bahasa yang sesuai atau yang dimengerti merakyat sama masyarakat-masyarakat sekitar, gitu. Apa? Ada satu kasusnya. Kasus ini ada di dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini kebetulan banget nih, pas banget saya baca ini dan pas banget ada pertanyaan seperti ini. Surat Al-Fil ini ada kata ayat ketiga, gimana bunyinya ya? Pak Matsoni, bunyi Al-Fil ayat ketiga gimana Pak Matsoni? Pak Matsoni. Pak Matsoni, Al-Fil ayat ketiga gimana bunyinya? Ayo coba. Pak Legi, tahu nggak Al-Fil ayat ketiga bunyinya gimana? Biar nggak saya aja yang bunyi nih. A Rifki, coba A Rifki ayat ketiga. A Anuraga bisa Rifki, ayo kayaknya dong Anuraga. bersuara. Oke, Pak Anuraga ayat ketiga surat Wa arsala alaihim tayran ababil. Mana bunyinya? Ulangi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Itu bukan, Bu? Oke, good. Terima kasih banyak. Masya Allah. Oke. Wa arsala alaihim. Oh, benar sekali. AA itu apa artinya A? Ada yang teman terus yang ngomong nih, biar ada yang tahu nggak artinya ayat ketiga bunyinya. Dan Allah mengirim mereka burung ababil. Ya udah. Ada. Oke, dan Allah juga nggak tahu sebenarnya arti keseluruhannya apa. Oke, terima kasih. Di situ ada kata toyron. Toyron di situ kan artinya burung ya. Toyron ababil di dalam surat Al-Fil tersebut artinya adalah burung. Nah, ternyata toyron ini kan berasal dari kata toro yang artinya terbang. Karena setelah kata toyron ada kata ababilnya, makanya jadinya burung ababil. Padahal toyron ini asal katanya adalah toro yang artinya terbang. Nah, kasus ini bersangkutan dengan kata tersebut. Kenapa? Jadi di dalam kasus ini tuh ada orang yang mentakwilkan toyron tersebut adalah penyakit. Sedangkan orang-orang zaman dulu tuh apa sih gitu bertanya-tanya, itu tuh
nggak merakyat banget bahasanya. Maksudnya apa? Nah, dari situ makanya dari kasus tersebut, karena ada yang mentakwilkan kata toyron itu adalah penyakit, maka ditetapkanlah syarat bahwa harus digunakan bahasa yang dimengerti atau yang sudah merakyat. Oke, jadi intinya memang iya ada dua kubu yang yang bertentangan dengan takwil dan ada yang menerima. Alasannya itu tadi. Yang pertama, mereka menolak dengan alasan mereka beranggapan bahwa orang yang dulu aja bisa kok mempelajari, berhasil kok mengajari gitu. Dan yang kedua, yang menerima yaitu mereka luas, mereka terbuka, open. Oke, hasil penafsiran boleh kok ditakwilkan oleh siapa saja gitu, dengan syarat tadi harus menggunakan bahasa yang merakyat. Oke, sampai sini kayaknya panjang banget cerita Dan saya lagi, ya. Bu. Gimana Arifki? Ibu sendiri Apa? menerima adanya takwil apa tidak, Bu? Oke. Saya sendiri menerima atau menolak gitu ya? Gitu. Ya mungkin Gitu, begitu, Bu. Oh, kok mungkin sih yang jelas aduh, ya udah oke. Saya sih sepertinya lebih sejalan dengan ulama-ulama abad ketiga dan selanjutnya gitu. Kenapa saya sejalan dengan itu? Ya karena jujur aja otak saya untuk menerima tafsir aja itu masih belum paham gitu. Saya butuh penjelasan dari hasil penafsiran tersebutnya lagi. Jadi kalau ditanya menerima atau menolak, saya lebih memilih menerima karena kalau ditolak sakit. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan teman-teman yang lain? Menambahkan dulu ya. Baik, boleh saya nambahin enggak? Atau Saya iya, nambah. iya Pak Arifin Boleh. silakan. Mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari pertanyaan Pak Rifki tadi ya? Iya, nambah. Nanti bayar sendiri ya. Ya. Ya tadi mengenai boleh dan tidaknya takwil. Nah, kita kembali lagi tadi ke pengertian secara terminologi, secara istilah takwil. Takwil kan di situ adalah sinonim dari tafsir. Dari sinonim dari tafsir, artinya takwil adalah tafsir. Walaupun sedikit ada perbedaan sedikit. Nah, bagaimana kita memahami dengan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir dan takwil? Disinilah kalau tafsir kan ayatnya sudah jelas, itu ayatnya ayat-ayat muhkamat, ayat yang sudah jelas. Sementara kan kalau takwil, yang ditakwil itu Al-Quran adalah ayat-ayatnya mutasabihat yang masih samar-samar. Nah, di sini ya udah jelas takwil itu boleh saja asal jangan over. Seperti contoh, misalnya saya kasih contoh nih ayat firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surat Al-Isra ayat 72. Yang artinya, dan barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Nah, di sini ada ayat artinya yang masih samar, yang belum jelas, yaitu a'ma, buta. Nah, bagaimana dengan orang yang tunanetra, yang buta? Kalau menurut ayat ini, kalau buta nanti dia akan tersesat di akhirat nanti. Nah, berarti kan ayat ini harus ditakwil karena masih samar-samar. Ditakwil dalam artian bahwa kalau memang nanti tidak ditakwil, bagaimana nih orang buta pada saat dia meninggal dunia nanti di akhirat? Apakah dia akan celaka? Nah, sudah barang tentu. Kata a'ma di sini berarti kan ditakwil. Buta di sini bukan berarti buta fisik, tetapi buta hati. Artinya dia buta hatinya, buta karena Allah. Jadi buta, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Allah. Nah, boleh-boleh saja takwil, karena memang takwil tadi kan secara terminologi itu sinonim daripada tafsir. Jadi asal jangan over saja. Kalau over takwil, nanti ujung-ujungnya malah salah. Jadi Al-Qurannya udah benar, ujung-ujungnya salah. Jadi intinya
takwil itu boleh, tapi jangan over. Karena memang ada sedikit perbedaan saja antara tafsir dan takwil. Kemudian ditafsirkan sudah jelas. Kalau kita mau menafsirkan ada dalil yang menguatkan. Makanya ada tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ada tafsir Al-Qur'an dengan hadis, ada tafsir Al-Qur'an dengan sahabat, atau tafsir Al-Qur'an dengan tabi'in. Sementara takwil itu kan ayat-ayat yang masih samar, bahwa itu tidak maknanya yang tahu hanya Allah. Seperti tadi ayat yang saya bacakan tadi, hanya Allah yang tahu, tetapi kan orang harus mentakwil biar paham orang mau itunya. Kemudian ditafsirkan, dia menerangkannya makna ayat melalui pendekatan riwayat. Sementara tadi yang sudah dijelaskan oleh pemakalah bahwa takwil itu menjelaskannya melalui keilmuan atau diroya. Tadi kan di awal disinggung tentang macam-macam tadi, kalau tidak salah saya dengar. Jadi mungkin itulah sedikit tambahan dari saya mengenai dengan tafsir dan takwil, boleh dan tidaknya boleh, tapi jangan berlebihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin, Masya Allah luar biasa. Gimana Arifki? Alhamdulillah jelas, Bu. Jelas, ya. Pak Arifin yang lebih jelas ya daripada saya ya. Masa sih? Iya. Oke, penanya yang kedua, satu udah selesai ya, yang pertama udah selesai, yang kedua silakan, ada yang mau menambahkan, ada yang mau menanyakan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah, Pak Pradika. Mau menambahkan pertanyaan. Pak Pradika mau bertanya atau mau menambahkan, Pradika? Bertanya. Oh, bertanya. Ya Allah, Ya. berat banget ini pasti pertanyaannya. Mohon izin, Prof. dan pemakalah, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana menurut pemakalah, bagaimana pandangan pemakalah, ada seorang mufassir yang bernama Said Qutb pada abad 19 yang berasal dari Mesir, yang dimana pemikiran tafsirnya itu sebagian kelompok dari kalangan umat Islam itu menuduh melahirkan gerakan-gerakan radikalisme gitu. Di satu sisi memang tafsir-tafsir beliau Said Qutb ini dikritik habis-habisan oleh para ulama yang lainnya gitu. Itu ya Oke. Said Qutb. Said Qutb. Jadi bagaimana pandangan pemakalah tentang pemikiran mufassir ya. Dia seorang mufassir yang berasal dari Mesir, Said Qutb ini, karena dari sebagian kelompok umat Islam itu menuduh pemikirannya itu melahirkan paham-paham radikalisme gitu. Memang di satu sisi dia dikritik tafsir-tafsirnya oleh ulama-ulama lainnya gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pradika, Masya Allah berat banget pertanyaannya. Saya mau minta tolong ini mah pertanyaan Pak Pradika. Pak Pradika saya simpen dulu boleh? Nanti saya buka di di forum ya, Pak Pradika. Pak Pradika, ya dia hilang. Ya, saya izinkan. Ya, Pak Matsoni nggak apa-apa Pak Matsoni ya, saya simpen dulu pertanyaan Pak Pradika untuk nanti saya buka di forum. Gimana Pak Matsoni? Saya mau setuju aja. Oke, ya, oke, baik. Berarti tadi pertanyaan Pak Pradika adalah tentang Said Al-Qutb. Oke, terima kasih Pak Pradika. Saya simpan pertanyaannya. Nanti saya buka di forum. Atau sekarang saya mau minta pertanyaan yang lain dulu deh, yang bisa saya jawab. Itu berat banget. Silakan. Olive boleh nanya? Oke, Jel, silakan. Lala, terima kasih Lala. Mau Maaf nambahin tadi atau mau juga nanya nih? nanya. Nanya. Oke. Tadi karena masuknya juga telat, agak telat juga menyimaknya. Tadi kan kalau nggak salah kakak bahas tentang takwil dan hermeneutika ya kak ya? Ya. Itu kan artinya sama ya, sama-sama menerjemahkan atau memberitahu yang belum jelas.
Nah, itu kan sama takwil dan hermeneutika itu kan sama. Tapi kan nggak sama banget, pasti ada pembedaannya gitu. Nah, maksudnya itu pembeda atau perbedaan di antara dua itu gimana Kak untuk membedakannya? Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Lala. Selamat Sony, gimana? Langsung jawab atau disimpan lagi? Assalamualaikum. Ini sekalian Iya. aja nih hampir nyambung ini. Ya, Oh, iya Ibu boleh Oli, Bu. sekalian kayaknya nyambung sama si Lala ya. Tadi kan jelaskan tuh tafsir sama takwil tuh menurut beberapa ulama ya. Jadi saya minta tolong aja ini jelasin menurut pemakalah ini ya, terserah bahasanya gimana. Saya pengen tahu aja nih kesimpulan yang pemakalah pahami tentang perbedaan tafsir dan takwil. Serta saya minta contoh-contohnya, itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Yanti, ya Allah. Oke, terima kasih banyak untuk penanya. Pertanyaan dari Pradika saya simpan dulu. Saya mau lanjut ke pertanyaan Jela Fianti dan Ibu Yanti. Oke, sama-sama Ti ya belakangnya ya. Jela tadi bertanya tentang apa bedanya takwil dengan hermeneutika, gitu ya? Gitu ya, Iya, Kak? Kak. Iya, Iya, oke. Kak. Memang sebenarnya mereka ini sama. Mereka ini sama-sama menjelaskan, sama-sama hermeneutika jangan masuk dulu ke situ ya, nggak usah dulu masuk, kan nanti ada makalahnya tersendiri. Oh, itu sendiri ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Berarti Ya, saya nggak perlu jawab ya, Pak? Ke hermeneutika, nggak usah dulu kan ada hermeneutika nanti kan di akhir. Oh, oke. Iya, baik, Pak. La, gimana, La? Oke, baik, Kak. Oke. Ya, oke. Nanti ada ininya ya, La, ya. Ada pertanyaannya kecepatan. Iya, oke. Bu Fajri jawab tuh. Iya. Ya udah, karena nanti ada sesinya sendiri, saya akan menjawab pertanyaan Bu Yanti. Ini sekaligus sepertinya kesimpulan untuk makalah hari ini. Bu Yanti tadi menanyakan pendapat saya sendiri tentang takwil dan tafsir. Perbedaannya ya Bu Yanti ya? Perbedaannya itu apa sih? Gitu? Iya, perbedaannya sama contoh-contohnya ya Bu ya? Sama contoh-contohnya, oke. Seperti yang tadi Pak Arifin bilang, tafsir dan takwil ini sebenarnya sinonim. Lalu apa bedanya? Bedanya, kalau menurut pemakalah, menurut bahasa saya, tafsir ini itu digunakan, dipakai untuk menafsirkan ayat, keseluruhan ayat yang ada di Al-Quran. Ayatnya yang sebagai objeknya. Nah, kalau takwil sendiri ini digunakan untuk menjelaskan maknanya atau hasil dari penafsirannya tersebut gitu. Kalau tafsir ayat Al-Qur'annya, kalau takwil hasil dari penafsirannya. Karena hasil penafsiran itu kan bahasanya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada bahasa yang tidak merakyat, tidak dikenal oleh masyarakat saat turunnya Al-Qur'an. Nah, makanya ada takwil untuk menjelaskan makna-makna tersebut yang masih belum merakyat bahasanya. Terus, kalau tafsir itu pendekatannya dengan riwayah atau dengan tersurat, tafsir itu yang jelas, yang ada, yang nyata gitu loh, yang zohir, yang ada tulisannya itu ditafsirin. Nah, tapi kalau takwil ini yang secara tersirat, diroyah gitu. Terus apalagi? Apalagi ya, saya lupa dah tuh jadinya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau tafsir untuk ayatnya, kalau si takwil untuk maknanya gitu. Terus contohnya
Saya bingung nih contohnya. Teman-teman ada yang mau nambahin nggak contohnya? Tadi yang saya kasih tahu tadi contohnya Bu, saya tambahin nih contohnya Bu. Oh iya Pak Arifin, boleh ditambahin lagi Pak Arifin. Terima kasih banyak. Oke. Tadi perbedaannya sedikit agak saya sempurnakan sedikit. Ya udah benar sih tadi. Di situ kan tadi saya sudah agak singgung sedikit. Sebetulnya perbedaan tafsir itu kan tafsir tadi menerangkan makna ayat yang melalui pendekatan riwayah. Sementara kan takwil tadi menerangkan makna ayat pendekatan keilmuan atau diraya. Kemudian di tafsir bedanya menerangkan makna-makna yang tersurat maksudnya. Sementara di takwil maknanya tersirat. Jadi belum jelas, masih samar. Kemudian tafsir itu menerangkan makna kalimat, baik makna hakiki maupun majazinya. Sementara di takwil menerangkan makna batin atau menerangkan hakikat yang dikehendaki. Kemudian terakhir itu tafsir itu menjelaskan makna dalam tafsir telah diberikan oleh Al-Quran, sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian takwil penjelasan makna dalam takwil diperoleh melalui eksplorasi dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Kemudian tadi minta contoh, Ibu Yanti minta contoh, tafsir saya berikan saja contoh satu, ayat dengan ayat, tafsir. Karena tafsir itu kan dari Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Nah, maksud dari kalimat dalam ayat ini adalah doa. Nah, doa ini ada lagi ditafsirkan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi itulah contoh dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sementara takwil tadi yang sudah saya sebutkan yang pertama tadi mengenai orang buta itu adalah ayat Al-Quran tetapi tidak ditafsir tetapi ditakwil karena masih samar. Mungkin itu Bu Alufia. Halo Bu. Itu jelas cukup, Bu? banget Pak Arifin. Sepertinya pemakalahnya cukup, ya. Pak Arifin ya. Oke, Bu Yanti gimana kasih, Bu Bu. Yanti? Oke, terima kasih Bapak Ibu, makasih. Ya, sama-sama. Oke, kita buka forum aja teman-teman ya. Tentang pertanyaan Pak Pradika yang tadi disampaikan. Gimana Pak Marsoni? Apanya? Pak Marsoni Ya. dibuka di forum aja ya. Silakan dibuka. Oke, teman-teman, saya mau buka forum tentang pertanyaan Pak Pradika. Jika ada teman-teman yang mau membantu saya persilakan dengan senang hati. Terima kasih Pak Hasan Rifki. Gimana Pak Hasan Rifki? Silakan Pak Mardiansyah. Iya Pak Mardiansyah, Pak Hasan Rifki, Pak Anuraga. Terkait pemikiran Said Qutb. Penanya itu kan nanyanya bagaimana pandangan pemakalah, bukan bagaimana pandangan Pak Marsoni dan Pak yang lainnya. Kalau pandangan saya dan pandangan pemakalah pasti akan berbeda. Dan kalau pandangan para ulama terkait tafsiran Said Qutb juga akan berbeda. Nah ini membuka keleluasan dan kebebasan kepada pemakalah. Saya lempar ke forum aja ya. Silakan yang mau membantu saya. Ya. Saya izin masuk untuk membuka wacana supaya diskusi ke forum ini lebih tergambarkan. Izin pemateri dan mohon izin para Bapak dan Ibu Nyai, Pak Pradika Kunto yang tadi bertanya masalah pandangan pemakalah tentang pemikiran mufassir yaitu Said Qutb terkait tafsirannya yang dianggap oleh sekelompok atau beberapa kelompok pemikiran yang gerakan atau memunculkan pemikiran-pemikiran yang gerakan radikal.
Karena ini menurut pandangan pemakalah dan ini juga menurut pemandangan referensi yang saya ketahui. Pertama kita ketahui terlebih dahulu biografi terkait Said Qutb. Yang mana yang kita ketahui Said Qutb ini bernama lengkapnya adalah Said Qutb Ibrahim Hussein Sadali. Yang mana Said Qutb ini lahir di kampung Musyah, kota Asyut. Dan pemikiran-pemikirannya ini lebih kepada dengan pergerakan Islam dan politik. Tidak bisa dipungkiri karya-karya Said Qutb ini sangat luar biasa dan banyak sekali hasil karya-karyanya. Walaupun Said Qutb sudah tidak ada, sudah meninggal, akan tetapi karya-karyanya tetap masih hidup. Kenapa dari sebagian kelompok memandang atau menganggap tafsiran-tafsiran Said Qutb ini lebih berbau kepada gerakan-gerakan yang memunculkan radikalisme. Bagaimana pandangan menurut saya atau menurut pemakalah? Kalau sekiranya pemikirannya memunculkan gerakan-gerakan radikalisme, maka seyogyanya saya sebagai umat muslim pada zaman sekarang, yang mana radikalisme itu banyak dikaji oleh para narasumber dan kegiatan seminar-seminar ataupun kajian, bahwasanya gerakan-gerakan radikalisme atau pemikiran atau tafsiran-tafsiran yang memunculkan radikalisme itu bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan al-hadis dan Al-Quran. Maka seyogyanya saya tidak mendukung dan tidak menerima tafsiran Said Al-Qutb yang memunculkan tafsiran-tafsiran gerakan radikalisme. Ini menurut pandangan saya. Mungkin menurut pandangan Bapak Ibu yang lainnya berbeda dengan pandangan saya. Karena di sini pertanyaannya adalah pandangan pemakalah ataupun pemandangan pemerhati terkait pemikiran tafsiran Said Qutb. Yang jelas yang saya ketahui, pemikiran Said Qutb memang sangat dekat dengan pergerakan Islam dan politik, dan ia sering disetarakan dengan Abu al-Ala al-Mawaddudi yang dari Pakistan dan Ali Syariati dari Iran. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Matsami. Enggak cuma sekedar kalau mau mengetahui seperti apa pemikiran Said Qutb yang sudah dijelaskan Pak Matsoni, silahkan baca, ada di kitab Dhalalul Quran, atau kitab tersebut namanya Dhalalul Quran atau Bayang-Bayang Al-Quran. Nah, bisa dibaca di situ seperti apa pemahamannya, dan mungkin pemakalah setelah membaca bisa menyimpulkan pendapatnya. Silahkan. Makalah sudah mendapatkan referensi, itu dibuka katanya dari kitab Dhalalul Quran. Silakan mungkin pada Bapak Ibu yang lainnya yang mempunyai atau mengetahui referensi-referensi hal terkait pikiran Said Qutb untuk menambahkan referensi yang tadi sudah disampaikan dan menjadi kepuasan dari Bapak Pradika Kunto.
Pak Pradika, gimana Pak Pradika? Teman-teman yang lain mau menambahkan? Pak Nur Solihin, Pak Hafiz, Pak Rusli, Pak Legi, Pak Anuraga. Pak Anuraga. Iya, masa harus saya absen satu-satu? Pak Rifki Tata, nih saya udah lama nih nggak dengar suaranya Pak Rifki Tata nih. Gimana? Pak Rifki Tata, silakan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekarang ini materinya di takwil ya. Tafsir dan takwil. Jadi mungkin kalau boleh yang bertanya juga karena pemikiran Said Qutb itu kan general dan banyak sekali, terlalu umum. Kira-kira mungkin yang Pak Pradika boleh kasih satu contoh pemikirannya di ekonomi atau di politik atau di bidang pendidikan. Jadi pemakalah juga tidak bingung. Sementara ini kan sekarang lagi dibahas tentang takwil, apa itu takwil, yang perbedaan takwil dengan tafsir. Nah, kalau pemikiran tokoh kayaknya belum siap pemakalah untuk mengkaji pemikiran tokoh Said Qutb, dan kebetulan pemikirannya luas sekali tentang bukunya juga yang Dhilalul Quran, bayang-bayang Al-Quran itu tadi, tentang konsep jahiliyah pun dia sendiri kontradik dengan beberapa pemikiran ulama yang lain. Dan mungkin biar lebih mempersempit, Pak Pradika kasih satu contoh apa yang kira-kira menjadi kontradik antara Said Qutb dengan ulama yang lain. Mungkin seperti itu, jadi kita bisa fokus. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifki. Pak Pradika, gimana Pak Pradika? Oke, nggak ada jawaban. Teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain? Ya, saya pada intinya setuju dengan tadi Pak Tata. Pak Tata benar, karena pemikiran dan penafsiran dari Syekh Qutb ini sangat banyak sekali, dan tadi yang sudah saya sampaikan salah satunya adalah pemikiran Syekh Qutb memang sangat dekat dengan pergerakan Islam dan politik. Akan tetapi tidak kita ungkiri tidak kita ungkiri bahwasanya karya-karya kitab dari Syekh Qutb ini banyak diminati oleh para kaum pergerakan Islam. Yang inilah yang akhirnya menjadi pandangan atau perdebatan dari beberapa para ulama, mungkin pada intinya takut terkait tafsir-tafsir dari karya Syekh Al-Qutb ini tidak tersampaikan atau tidak terikuti, yang akhirnya memunculkan gerakan-gerakan radikalisme. Nah, terutama bagi mereka yang mendukung tegaknya kekuasaan Islam secara khilafah Islamiyah. Nah, khilafah Islamiyah ini kan pada zaman sekarang ini kan sedang digembor-gemborkan. Nah, dan para ulama juga ada beberapa yang berpendapat bahwasanya kalau khilafah Islamiyah ini ditegakkan misal di Indonesia, ini akan mungkin sedikit bertentangan kan dengan dasar negara Indonesia, yaitu mungkin Pancasila kan begitu. Yang akhirnya banyak juga kan organisasi ormas seperti HTI yang katanya pandangannya adalah ingin menegakkan khilafah Islamiyah, atau negara Indonesia ini ingin diterapkan khilafah Islamiyah. Yang akhirnya pandangan para ulama ini banyak yang mengkritisi terkait tegakannya khilafah Islamiyah di Indonesia. Nah, dari makna penjelasan atau penafsiran ini sudah jelas lah, ada beberapa pandangan pemikiran para ulama yang bertentangan dengan pemikiran Said Al-Qutb, karena mungkin dari pemikirannya banyak memunculkan pemikiran atau gerakan-gerakan yang radikalisme.
di antaranya politik, Islam dan politik. Terima kasih. Ya, menambahin juga tadi karena pertanyaannya sangat luas dan penanyanya juga lagi berkendara, mungkin lagi sibuk. Nah, jadi dari penjelasan Pak Matsoni mungkin sudah jelas dan tadi dikembalikan kepada si penanya dari Pak Rifki Tata, di situ seperti apa contohnya pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb. Nah, di sini saya cuma sedikit aja mencontohkan salah satu beberapa pemikiran Sayyid Qutb yang emang menjadi kontroversi pada kalangan ulama mufassirin atau ahli tafsir. Nah, di sini salah satunya yaitu Sayyid Qutb menafsirkan kalamullah atau Al-Quran dengan musik, irama, dan nyanyian nasib. Nah, di sini dicontohkan pada surat An-Najm. Surat An-Najm itu dikatakan seperti not-not musik, seperti itu. Kalau kita artikan. Nah, juga beliau mengatakan, dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi seperti kita, makhluk Tuhan, makhluk Allah. Dan pemikiran beliau lagi yang menjadi celaan lagi, Sayyid Qutb mencela sahabat nabinya Allah yaitu Musa alaihissalam. Dan juga di situ celaan Sayyid Qutb terhadap para sahabat Nabi. Banyak lagi dan juga Sayyid Qutb berpandangan seperti kalau kita tahu tokoh di Indonesia yaitu Syekh Siti Jenar, yaitu Wahdatul Wujud. Nah, di situ salah satu pendapat dari Sayyid Qutb juga yang mengatakan penafsiran Sayyid Qutb terhadap al-istiwa atau bersemayam dengan berkuasa, ya, menganggap dirinya itu adalah sebagai Wahdatul Wujud, Tuhan ada di diri saya, seperti itu. Nah, di situ kalau Sayyid Utsaimin secara bijak mengkritisi beliau, Sayyid Qutb adalah manusia seperti kita semua, bukan maksum seperti Nabi. Jadi beliau berhak atau bisa juga melakukan kesalahan. Ya, mungkin seperti itu salah satu yang tadi pendapat-pendapat Sayyid Qutb yang memang Pak Pradika sebut tadi ketika bertanya yang menjadi kontradiksi dan banyak diprotes oleh para ulama dan para mufassirin atau ahli tafsir. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sanduki. Selanjutnya saya sudahi ya. Saya kembalikan ke Pak Prof. Pak Prof, mohon tambahan ilmunya, mohon bimbingannya untuk materi tafsir dan takwil ini. Pak Matsoni mau menambahkan? Pak, cukup, Pak. Justru mau bertanya. Jangan nanya lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jadi ada Pak Prof. Ya, saya mau kembalikan ke Pak Prof. Saya minta bimbingannya Pak Prof. Terima kasih teman-teman. Saya tutup makalah hari ini. Ya, Assalamualaikum. Anda tutup. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Prof. Masih mute. Oke, baik. Saya lihat diskusinya sangat seru. Sampai melewati batas. Melewati batasnya sampai ke Sayyid Qutb, kemudian sampai ke hermeneutika. Jadi kawan-kawan harus pintar membatasi diri kecil. Pada saat membahas sesuatu, kita dalami dulu yang itu, jangan dulu kemana-mana. Baik, yang kedua saya ingin lihat Olivia ini luar biasa. Dia memberikan makalah dan penjelasan sebentar, dia pancing semua teman-temannya untuk mengajukan pertanyaan. Hebat ini. Hebat. Baik. Menjagonya, Prof. Baik, bagus. Dan sekalian saya bisa melihat siapa yang bisa merespon dengan baik apa yang diinginkan Ibu Olivia ini, luar biasa. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian tafsir, pengertian takwil. Tadi kita sudah melihat ternyata tafsir takwil itu
diartikan oleh ulama dengan beberapa macam pengertian. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah sama antara takwil dan tafsir? Ada dua sikap ulama yang kawan-kawan perlu perhatikan. Ada ulama yang menyamakan tafsir itulah takwil. Takwil itulah tafsir. Karena kedua-duanya dipandang menjelaskan makna-makna ayat. Tafsir menjelaskan makna ayat, takwil menjelaskan makna ayat. Sama. Ini secara khusus dianut oleh At-Tabari. Imam Tabari itu menamakan tafsir dengan takwil itu sama, tidak ada bedanya. Ketika dia menjelaskan sebuah penafsiran ayat, dia bilang mengatakan ta'wiluha. Ta'wiluha itu berarti penafsirannya. Jadi bukan takwilnya. Itu yang pertama. Sikap ulama ada mengatakan takwil, tafsir dan takwil itu adalah satu. Atau dengan kata lain tadi sinonim. Sinonim. Tetapi ada ulama yang membedakan antara tafsir dan takwil. Tafsir adalah menjelaskan ayat-ayat tadi itu yang disebutkan teman-teman tadi sudah sebutkan secara riwayat tadi. Kemudian takwil itu secara dirayah. Atau dengan kata lain, tafsir itu berdasarkan ma'tsur, sedangkan takwil itu berdasarkan ra'yu. Nah, di sini mulai ada perbedaan pendapat ulama. Yang tadi dikatakan Ibu Olivia, yaitu abad ketiga dan seterusnya itu muncul takwil itu. Muncul takwil itu. Sementara pada masa awal, 3 abad sebelumnya itu menggunakan tafsir. Mengapa pada ulama awal itu menggunakan tafsir, tidak menggunakan takwil? Karena mereka pada masa itu punya kemampuan yang luar biasa untuk memahami makna-makna ayat. Memahami makna-makna ayat. Saudara tahu pada masa sahabat tidak banyak pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada para nabi karena mereka adalah orang-orang Arab yang mampu memahami apa yang menjadi kandungan dan pesan-pesan ayat Al-Quran. Jadi mereka tidak perlu terlalu banyak memahami di luar pemahaman mereka karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Nabi, kemudian orang-orang yang memahami betul bahasa Arab mereka. Ketika ada hal yang misalnya mereka tidak tahu persis pada waktu itu, mereka tanya kepada Nabi. Dan pertanyaan seperti itu tidak banyak terjadi. Tidak banyak. Nah, abad ketiga dan seterusnya ketika ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran itu seiring dengan penyebaran agama Islam ke negara-negara yang sebagiannya bukan lagi negara Arab, maka mereka perlu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu secara batin, yang disebut tadi secara takwil, untuk menjelaskan ayat-ayat tertentu yang mutasyabihat tadi itu. Tadi ada kawan-kawan yang menyebutkan ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ayat-ayat ditakwilkan itu ayat-ayat yang mutasyabihat, yang bisa mengandung makna lebih dari satu. Ketika penjelasan-penjelasan ayat yang mengandung makna lebih satu, diperlukanlah takwil. Dan itulah bedanya dengan tafsir. Tadi kawan-kawan sudah menjelaskan, tadi menyebutkan beberapa hal. Salah satu kekurangannya makalahnya Olivia itu tidak banyak memberikan contoh. Ini tafsir, ini takwil. Nah itu. Sehingga kawan-kawan itu tadi ada yang minta, bisa dicontohkan nggak bedanya antara tafsir dan takwil? Tapi baru satu contoh saya lihat tadi, toiran, ababil. Nah sekarang kita lihat,
Bagaimana menakwilkan toiran ababil itu? Kita lihat secara sekilas dulu dari penafsiran. Nah, ulama yang awal mengatakan itu toiran itu betul-betul burung. Toir. Toir. Jadi toirun itu burung. Kemudian sayyaratun itu adalah orang-orang yang selalu bepergian. Ya, sayyaratun itu adalah orang-orang yang selalu bepergian atau disebut dengan kafilah. Tapi sekarang sayyaratun itu bukan lagi orang yang selalu bepergian, tetapi itu adalah mobil. Coba lihat. Dulu sayyaratun itu adalah kafilah, sekarang sayyaratun itu adalah mobil. Coba lihat perbedaannya. Nah, kemudian yang berikut toirun diartikan dengan burung. Nah, ulama awal memaknai toiran itu betul-betul burung. Sekarang, kalau ulama yang berikutnya toiran ababil itu, toiran itu difahami sebagai kuman penyakit, bakteri penyakit, atau bakteri yang membahayakan. Karena apa? Bakteri-bakteri dan virus-virus yang menghancurkan tentara gajah ketika itu adalah virus-virus yang berterbangan. Sudah tahu nggak virus corona itu? Dia berterbangan. Karena itu maka ulama memahami ini sebenarnya toiran itu bukanlah burung tetapi virus. Coba. Toiran itu arti tafsirnya, kemudian virus itu adalah arti takwilnya. Nah, situ coba lihat bedanya. Dan itu bukan burung katanya, virus-virus yang langsung menghantam badan tentara gajah itu, sampai-sampai tentara gajah itu ka'asfim ma'kul. Seperti daun-daun yang sudah tidak ada lagi daun-daunannya, tinggal urat-urat daunnya. Yang digambarkan di situ adalah bisa dibayangkan daging manusia itu sudah dihabisi oleh virus-virus itu sehingga tinggal tulang-tulangnya saja. Sekejap. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum. Fa di situ oleh para mufassir, terutama misalnya Sya'rawi mengatakan fa itu tidak ada jedah antara datangnya virus itu ke badan mereka dan hancurnya badan mereka, tidak ada batas lagi, tidak ada jedah lagi. Pendeknya terkena virus itu langsung badannya hancur, dagingnya hancur, tinggal tulang-tulangnya saja. Itu dimaknai secara takwil. Toiran yang berarti burung itu secara tafsiri. Secara takwili itu toiran itu adalah virus yang berterbangan. Coba, sudah lain kan? Sudah berkembang maknanya. Itu yang pertama. Nah, ini Olivia harus lengkapi makalahnya, nanti berikan banyak contoh ya. Contoh lain saya bisa berikan. Yadullahi fauqa aidihim. Yadullahi fauqa aidihim. Ulama dulu dia sudah faham itu yadullah itu adalah tangan Allah. Tidak perlu lagi diartikan dengan takwil. Karena mereka sudah bisa memahami yadullah itu adalah yadullah. Nah, ulama yang berikutnya, ulama abad ketiga, yadun itu tidak bisa diartikan secara hakiki, tidak bisa diartikan secara tafsiri, tetapi harus ditakwilkan. Coba. Takwilnya itu adalah bahwa yadun itu diartikan sultanun atau kuwatun. Mengapa diartikan dengan kuwatun? Ketika nanti masyarakat muslim yang ada sesudah itu
ketika tetap diartikan dengan tangan, maka mereka akan mengatakan ternyata Allah itu punya tangan. Ya kan? Ketika mereka mengatakan bahwa Allah punya tangan, itu bisa jadi mereka menjadikan mereka orang-orang yang syirik. Orang-orang yang syirik. Dengan pemaknaan yadun itu secara takwili, secara tafsiri. Maka mereka perlu menjelaskan, yang dimaksud di situ al-yadu itu adalah al-quwwah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Karena sulit diartikan kalau secara tafsiri, yadullahi fauqa aidihim, tangan mereka, tangan Allah di atas tangan mereka. Coba, bagaimana membayangkan tangan Allah di atas tangan mereka? Sulit. Karena itu maka ulama yang berikutnya, ulama abad ketiga mengartikan yadun itu adalah al-quwwah. Karena tangan itu dilambangkan, diserupakan dengan kekuatan. Nanti kalau mereka diartikan, mereka mengartikan kata yadullah fauqa yadihim, quwwatullahi fauqa quwwatin nasi. Oh, jelas itu. Pasti Allah punya kekuatan yang dimilikinya di atas kekuatan manusia. Maka tidak akan ada lagi pertanyaan dengan itu. Kemudian, ibtiga wajhillahi, menuntut muka Allah. Nah, kemana caranya mencari muka Allah itu? Menuntut muka Allah. Lalu ulama mengartikan, jangan diartikan dengan takwili kata tafsiri dan kata wajhu itu, harus diartikan dengan takwili, yaitu keridhaan Allah atau zatullah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tinggal adalah wajah Tuhan. Lalu orang berikut mengatakan, ternyata Tuhan itu punya wajah, ya bagaimana wajah Tuhan? Untuk menghindari pemaknaan seperti itu, maka kata wajhun itu diartikan secara takwili. Jelas ya? Oke. Apalagi nanti ulama ketika mereka ingin memahami dan menjelaskan sebuah ayat, ketika ayat-ayat itu menimbulkan makna yang berbeda, maka nanti disitulah mereka masukkan takwilnya itu. Nah, mereka yang berdasarkan penafsiran ra'yi ini yang bisa melakukan takwil. Sementara yang mereka bil ma'tsur itu sangat ketat penggunaannya takwil itu. Mereka bahkan tidak mau menggunakan takwil. Mereka harus berdasarkan teks-teks yang ada yang bersumber dari riwayat. Maka yang bersumber dari riwayat ini, maka mereka condong menafsirkan ayat itu dengan penafsiran, tapi dengan takwil. Tadi misalnya kalau dengan tangan Allah, mereka mengartikan, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana tangannya Allah? Kata mereka, jangan bertanya tentang itu. Nah, sementara orang belakang, tidak bisa kita harus pertanyakan bagaimana model tangannya Allah. Kalau disebutkan dengan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, orang tidak bertanya lagi. Bagaimana kekuasaan Allah? Tidak akan bertanya lagi. Karena itu maka perlu ada penjelasan dalam bentuk takwil ketika terjadi penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabih itu. Nah, jadi nanti ketika nanti kan saudara nanti akan melihat penafsiran ulama, mereka nanti mengatakan bahwa yang dibangkitkan di akhirat nanti tidaklah dalam bentuk jasad dan roh. Manusia hanya dibangkitkan dalam keadaan rohani, tanpa jasmani. Sekarang, bagaimana cara untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang kebangkitan manusia nanti secara ruhi, tidak jasadi? Kita lihat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Afwahihim itu mulut. Ya.
Wa tukallimuna aydihim. Kami akan suruh berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba kita lihat. Afwahihim, aydihim, arjuluhum. Kalau mereka mengatakan bahwa kebangkitan manusia itu adalah kebangkitan rohani, bagaimana dengan ayat-ayat yang menyebutkan afwahihim wa arjulihim wa aidihim itu? Nah, lalu kata mereka yang menganut paham bahwa yang dibangkitkan nanti itu adalah roh dan jasad sekaligus, mereka berkata, jangan bertanya lagi, tangan model apa yang dibangkitkan Allah, dan mulut model apa yang dibangkitkan oleh Allah bersama manusia nanti. Dan kaki macam apa. Jelas disebutkan. Karena itu maka mereka mengatakan, boleh jadi tangan yang dibangkitkan dengan manusia pada hari akhirat nanti tidak sama dengan tangan yang ada di dunia ini. Jalan keluarnya coba. Mulut-mulut mereka yang akan dibangkitkan bersama manusia nanti ditutup ketika nanti di padang mahsyar, bukan mulut seperti yang sekarang, tapi mulut yang sesuai dengan kondisi akhirat. Itu kan baru. Nah. Sekarang, di surga nanti itu mereka memakai pakaian yang bagus, ketika buah itu berada di atas kepala mereka, ketika mereka memetik tidak perlu berdiri, tidak perlu dipakaikan pakaikan alat-alat untuk mengambil buah itu, tinggal diambil. Sekarang buah yang bagaimana? Apakah buah yang sama di dunia ini? Digambarkan oleh Al-Quran, digambar oleh hadis Nabi juga, itu ada sama dengan nama-nama buah-buah yang ada di dunia ini. Apakah buah ini yang dibawa ke sana? Boleh jadi buah itu sama namanya, tapi berbeda dari sisi zatinya di sana. Nah, ini yang perlu kita jelaskan di situ. Yang kedua, saudara ingat, untuk golongan ahli neraka nanti mereka disiksa. Ketika masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, langsung kulit mereka hancur dulu. Setelah hancur kulit itu diganti dengan kulit yang baru. Setelah diganti kulit yang baru, dihancurkan lagi oleh api neraka dengan panas yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan kita, kulit yang mana yang dibangkitkan oleh Allah nanti untuk mereka ahli neraka? Nah, kita hanya bisa mengatakan kulit yang digunakan oleh badan mereka di sana berbeda dengan kulit di dunia ini. Bagaimana? Allah a'lam. Ini dalam kaitan dengan tafsir dan takwil. Karena itu maka tafsir itu adalah penafsiran yang boleh jadi berbeda dengan takwil, walaupun ada ulama yang menyamakan tafsir adalah juga takwil, takwil adalah juga tafsir. Baik, mengenai Said Qutb tadi diperdebatkan. Said Qutb itu kawan-kawan sekalian, kitabnya tadi saya perlu koreksi, bukan Zilalul Quran, Fi Zilalil Quran. Ada fi-nya. Bukan Zilalul Quran, tapi Fi Zilalil Quran. Kitab ini khusus dituliskan oleh Said Qutb ketika dia berada dalam penjara. Nah, dia dipenjarakan oleh penguasa Mesir ketika itu dan dia dikurung karena urusan politik. Bisa dibayangkan kalau saudara itu yang punya kegiatan politik, gerakan politik, pemikiran politik, kemudian saudara ingin mencapai sesuatu tujuan politik, kemudian ditahan oleh pemerintah dan dikurung dalam penjara. Bayangan saya, pasti saudara kesal dengan pemerintah. Saudara kesal. Kekesalan yang Said Qutb itu dituangkannya di dalam kitab tafsirnya itu Fi Zilalil Quran. Maka penafsiran Said Qutb itu disebut dengan tafsir Al-Quran dengan corak haraki, gerakan-gerakan, revolusi-revolusi. Di awalnya dulu,
itu tidak pernah boleh masuk itu tafsir itu di Saudi. Tidak boleh. Fi zilalil Quran tidak boleh masuk di Saudi karena dianggap bisa mengimpor radikalisme, bisa mengimpor kekerasan-kekerasan yang muncul dan bisa muncul di Saudi di awalnya itu. Termasuk kitab tafsir Az-Zamakhsyari yang Mu'tazilah itu. Awal-awalnya tidak, tapi sekarang sudah gampang dicari kitab-kitab itu di sana. Mereka sudah menerima itu dengan tangan terbuka dan mereka melakukan kajian-kajian tentang tafsir itu. Itu kan tergantung dari kita. Kalau penafsiran, hasil penafsiran itu kita gunakan dalam rangka sesuatu gerakan, dalam gerakan-gerakan, itu boleh jadi. Tetapi kalau kita memahami yang ini yang tenang, ini menyenangkan, kita ambil yang menyenangkan, ini yang menyusahkan, jangan diambil yang menyusahkan, ini gerakan-gerakan. Sepanjang gerakan itu menunjukkan gerakan dalam rangka menegakkan kalimat Tuhan, boleh jadi. Tetapi dalam rangka gerakan-gerakan itu kita pertimbangkan juga kondisi sosial masyarakat. Apa dengan gerakan-gerakan itu tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat yang luar biasa? Itu juga perlu menjadi perhatian. Karena itu kawan-kawan sekalian, kesimpulan kita adalah bahwa takwil itu sama dengan tafsir menurut sebagian ulama. Ulama lain mengatakan tafsir itu beda dengan takwil. Tafsir itu adalah dengan tadi itu dengan maksur, dengan riwayat, dan penafsiran itu dilakukan terhadap ayat-ayat yang muhkamat. Misalnya begini, kita mau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita ragukan dari penafsiran itu tidak ada. Alhamdulillah itu sudah muhkamat, Rabbun itu sudah muhkamat, Allah itu sudah muhkamat, al-alamin itu bisa difahami dengan alam-alam yang mana. Bisa alam al-hayawanat, ada alam an-nabatat, ada al-ayat, alamul insan, alamul malaikat, bisa. Tetapi tidak menimbulkan pemahaman-pemahaman yang ada di balik itu yang membutuhkan takwil. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, muhkamat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah ada makna lain? Tidak ada. Maliki Yaumiddin. Nah, coba lihat. Maliki Yaumiddin, ad-din itu punya makna banyak. Punya makna banyak. Tetapi salah satu maknanya ad-din itu adalah al-qiyamah. Makna din yang lain adalah agama. Tidak mungkin kita mengartikan Maliki Yaumiddin, pemilik hari-hari agama. Tidak mungkin diartikan itu. Karena itu maka Maliki Yaumiddin itu adalah pemilik hari kemudian. Karena itu ad-din itu bermakna al-qiyamah. Sudah mulai. Iya karena abu dua, iya karena stain. Tidak ada yang perlu ditakwil di situ. Sudah jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang an'amta itu siapa saja, dijelaskan oleh ulama dan tidak menimbulkan perbedaan. Kalau ada perbedaan tetapi tidak membutuhkan takwil. Waladdallin yang sesat siapa saja sudah dijelaskan oleh para ulama. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam hal itu, tetapi perbedaan pendapat mereka tidak membutuhkan takwil. Karena ayat-ayatnya muhkamat. Sekarang, inna a'toinakal kautsar. Nah, inna a'toinakal kautsar, ketika ayat ini, ketika surah ini turun kepada para Nabi Muhammad, Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, saya baru saja menerima wahyu. Menerima wahyu. Nabi menyebutkan, Nabi bertanya, kalian tahu nggak apa makna Al-Kautsar? Karena Rasulullah punya keyakinan bahwa mereka belum tahu makna Al-Kautsar. Nabi menjelaskan, Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga atau sebuah kali yang dijanjikan oleh Allah kepadaku untuk umatku. Siapa di antara umatku atau siapa saja dari umat manusia yang meminum air itu satu kali, maka sampai dia masuk surga tidak akan pernah haus.
Coba. Tapi sekarang coba saudara lihat. Al-Kausar itu diartikan ulama berikutnya adalah Al-Kausar dalam kaitan dengan nikmat yang banyak. Mengapa mereka mengartikan dengan nikmat yang banyak? Karena ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Melaksanakanlah sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Kenapa Al-Kausar itu diartikan oleh ulama dengan nikmat yang banyak? Karena dengan nikmat-nikmat yang banyak itu kita diminta oleh Allah untuk bersyukur. Salah satu cara bersyukur itu adalah melaksanakan ibadah salat, fasholli li rabbika wanhar, dan melaksanakan sembelihan kurban. Nah, tetapi Rasul sendiri menjelaskan Al-Kausar itu adalah kali atau surga air, telaga air yang disiapkan untuk aku, untuk umatku, barang siapa minumnya itu kata Nabi. Ini kawan-kawan sekalian yang berkaitan dengan tafsir dan ta'wil. Bisa dua-dua maknanya. Bisa saudara mengatakan tafsir adalah untuk penafsiran ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, sedangkan ta'wil itu adalah untuk ayat-ayat yang mutasyabih. Oke, saya kira itu. Olivia, sangat senang saya melihat tampilan Olivia. Hebat dia memancing orang lain untuk bertanya. Dia ringkas sekali menyajikannya. Kemudian saya mau memancing kawan-kawan. Hebat kan? Sekarang benar, Pak Prof, saya juga terpancing sebenarnya. Kemudian Pak Mardiansa coba. Siap, Prof. Apakah benar dia punya bahan yang banyak tentang tafsir ta'wil atau hanya ingin mendapatkan input dari yang lain kan? Boleh jadi. Ya kan? Nah, saya kasih sedikit aja biar yang lain membantu saya menjelaskan. Kawan-kawan sudah terlena menjelaskan. Olivia menang di situ. Jadi kawan-kawan sudah tahu kan Olivia memancing kawan-kawan untuk mengajukan pertanyaan. Hanya apa? Sampai ada yang bertanya Muhammad Abduh. Sudah kewalahan dia kan. Dia tidak pernah baca semalam untuk diskusi ini kan. Hebat. Bagus, Olivia. Bagus. Pak Prof, saya terpancing juga ini. Ya, betul. Ya. Saya lihat tadi terpancing semua itu. Ini sampai saya juga mau memunculkan pertanyaan juga nih. Umpannya luar biasa nih. Coba. Umpan kasih lagi pancingan dia, pemekalan. Ya. Ini gara-gara umpan yang luar biasa yang akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan juga nih buat saya. Ini umpan. Ayo silakan ditanyakan ke Olivia. Ini kan pembahasan masalah materi terkait tafsir dan takwil. Yang saya pertanyakan ini kan banyak ilmu-ilmu pemikiran modern, Pak Prof atau pemateri. Nah, bolehkah kita atau para pakar menafsirkan menafsirkan Al-Quran dengan ilmu modern atau dengan teori-teori ilmu modern? Kalaupun boleh, apakah akan berdampak kemaslahatan, berdampak ke penafsiran yang samar atau bagaimana? Terima kasih. Silakan Ibu Olivia jawab. Pak Matsoni, habis ini kita ngopi bareng ya Pak Matsoni ya. Iya. Gimana Pak Matsoni, ulangi, boleh enggak? Boleh enggak ulama gimana Pak Matsoni, ulangi. Gini, ini kan Pak Arifin mohon maaf di mute dulu, Pak Arifin mohon maaf di mute dulu, agak berisik. Materinya kan terkait tafsir dan takwil. Iya. Saya selaku ikan yang awam yang terpancing oleh umpan yang sangat menawan, akhirnya saya ingin menanyakan hal, bolehkah kita atau seorang ahli yang mumpuni dalam ilmu modern menafsirkan Al-Quran dengan ilmu modern atau menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori ilmu modern. Kalaupun kalau sekiranya boleh, apakah itu akan
bertabrakan atau sejalut dengan penafsiran dengan ilmu tafsir Al-Quran tersendiri atau tidak? Masya Allah. Berat ya. Oke. Oke. Jadi kita ya, Pak Matsoni ya, boleh nggak kita menafsirkan Al-Quran dengan ilmu modern gitu ya, Pak Matsoni ya? Ya, begitu. Iya, begitu. Sebagai mufasir, Cailah mufasir. Apa bahasanya benar ya mufasir ya? Jadi sebenarnya untuk menafsirkan suatu ayat ini tidak boleh dengan sembarang orang gitu Pak Matsoni. Jadi ada beberapa syaratnya yang diberikan untuk para mufasir. Bukan cuma sekedar saya pinter nih di ilmu modern, saya mau menafsirkan ayat tersebut gitu. Gitu ya Pak Matsoni ya? Gimana sih? Bener kan gitu ya? Oh iya, saya dengar. Iya, oke. Nah, jadi sudah ada kriterianya, sudah ada syarat-syaratnya bagi mufasir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Gitu Pak Matsoni. Apa aja syaratnya Pak Matsoni? Ada yang tahu teman-teman? Coba satu, siapa ada yang tahu? Pak Arifin satu, apa syaratnya Pak Arifin? Masih di mute Pak Arifin. Pak Arifin. Itu apa? Ya, nggak dengerin. Copot. Oh, copot. Oke, Pak Arifin, saya mengatakan bahwa sebagai mufasir itu nggak sembarang orang bisa menafsirkan suatu ayat. Maka ada kriteria khusus atau ada syarat-syarat khusus untuk menafsirkan suatu ayat. Nah, syarat-syaratnya apa aja? Ada kurang lebih 9 syarat. Atau kalau teman-teman yang lain tahu jawabannya? Salah satunya memahami bahasa Arab dengan baik dan Oke, hebat Bapak Hasan Rifki. Oke, yang kedua ada lagi salah duanya? Kuat Pak hafalan. Arifin. Kuat Ya. hafalannya. Oke, ayo April nyalain mic. Saya mau dengar suaranya. Merujuk kepada pendapat tabi'in. Hebat. Oke, Pak Mardiansyah. Apa Pak Mardiansyah? Pak Mardiansyah mau nambahin? Atau A.A. Rifki mau nambahin A.A. Rifki? Ayo. Tadi udah ada yang jawab merujuk pada tabi'in, terus kuat hafalannya, terus tahu bahasa Arab. Oke, itu berarti salah 3-nya ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Udah? Nggak ada? Ayo, udah siap banget itu. Ayo, silakan yuk. Sehat akidah, sehat akidahnya. Oke, benar. Sehat akidahnya, benar. Bersih dari hawa nafsu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Itu jawabannya siapa yang bagi-bagiin sih? Kok saya nggak dibagi? Nggak dibagiin. Pak Mardiansa, ya udah saya mau dengar suara Pak Mardiansa. Pak Mardiansa, syarat untuk mufasir. Tadi sudah disebutkan sama teman-teman beberapa. Pak Mardiansa mau menambahkan? Lain Loh, aja bersuara saya terang. mau bagi ini. Pak Nuraga, yang lain? Ya, salah beberapanya yang sudah disebutkan. Oh, Ayu masih siap dengan mic-nya. Ayo yuk, apalagi yuk. Sudah, cukup. Pak Arifin mau menambahkan? Masih di mute. Oke, sudah ya. Oke, Pak Matsoni. Begitu Pak Matsoni. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang mufasir ini tidak bisa sembarang orang, tidak bisa yang cuma sekedar pintar aja gitu. Tapi ada beberapa syaratnya yang tadi sudah disebutkan teman-teman. Akidahnya sehat, bahasa Arabnya oke, gitu. Yang mengerti bahasa Arab, kata Pak Hasan Rifki, kata Pak Arifin, hafalannya kuat. Nah, saya tambahin tuh hawa nafsu, bersih dari hawa nafsu. Kenapa kalau misalkan orang tersebut dikuasai dengan hawa nafsu, dia pasti bakal ngebela kepentingan individu, kepentingan mazhabnya dia misalkan gitu. Selanjutnya tafsirin dulu Quran sama Quran. Baru nanti diperinciin seperti yang tadi disebutkan sama Pak Arifin, ayat dengan ayat gitu ya. Selanjutnya kalau tidak ada di Al-Quran, tafsir Quran dengan Quran, maka kita nyarinya kemana? Ke
ke sunnah gitu. Oke. Selanjutnya, kalau kita nggak dapat sunnah, kalau kita nggak dapat penafsiran ayat tersebut dari sunnah, gimana? Ya, dari pendapat para sahabat yang lebih mengetahui isi dari tafsir Quran tersebut. Tuh. Terus, kalau nggak dapat juga gimana? Seperti yang tadi Ayu bilang, seperti yang kalau misalkan nggak dapat dari Quran, nggak dapat dari sunnah, nggak dapat dari sahabat, gimana dong nyarinya? Gimana cara mencari tafsirnya tersebut? Ya, pendapat dari para tabi'in, generasi setelah para sahabat. Tuh. Bahasa Arab tadi udah jelas ya, Pasan Rifki ya. Kalau mau nafsirin Al-Quran ya harus tahu bahasa Arab dulu. Masa mau nafsirin Al-Quran tapi nggak tahu arti bahasa Arabnya gitu kan. Terus tahu ilmu-ilmu selain ilmu tafsir, apa aja seperti ilmu qiraahnya, seperti ilmu-ilmu yang menyertainya, kayak tadi yang saya bilang menurut di dalam Mu'zam ya tadi apa ya saya lupa, asbab nuzulnya, nasih mansukhnya, yang kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah cermat. Harus cermat, harus teliti supaya si mufasir tersebut bisa menyimpulkan makna yang sejalan dengan ayat-ayat syariatnya sesuai gitu. Kalau di dalam ayatnya bunyinya tentang sholat, ya hasilnya simpulannya juga harus tentang sholat. Jangan ayatnya tentang sholat, ujung-ujungnya ke yang lain. Sama seperti tadi terlalu melebar lagi membahas tafsir, tapi yang ditanyain Said Al-Qutub gitu. Oke, Pak Ahmad Soni gimana? Sepertinya saya melencengnya jauh banget ya. Saya mau lempar deh ke yang lain. Ya, itu Mas, itu bagus sekali. Saya nangkap pada intinya adalah menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori ilmu modern, pandangan pemateri atau pemakalah, pada intinya tidak boleh atau bahaya karena menafsirkan Al-Quran. Pak Arifin di mute dulu, mohon maaf Pak Arifin. Sembarangan. Kok Pak Ahmad Soni di mute juga? Pak Ahmad Soni jangan di mute. Ya, terima kasih. Belum, tadi ke mute, kepotong. Ulangi, tadi kepotong. Enggak, ulangi. Apa. Ya, terima kasih pada intinya sudah jelas apa yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah terkait penafsiran Al-Quran dengan ilmu-ilmu dengan teori-teori ilmu modern boleh ataupun tidak. Pada intinya adalah boleh, karena menafsirkan Al-Quran tidak sembarangan asal menafsirkan. Menafsirkan Al-Quran harus ada beberapa kriteria, ada beberapa syarat ilmu dalam penafsiran Al-Quran. Nah, akhirnya akibat umpan yang sangat luar biasa dari penafsiran Al-Quran dengan teori-teori ilmu modern yang mengambil kesimpulan tidak boleh atau akan bahaya sekali kalau menafsirkan Al-Quran dengan teori ilmu modern. Nah, contohnya lafaz atau ayat Al-Quran yang kalau sekiranya ditafsirkan dengan teori ilmu modern itu akan memunculkan dampak penafsiran bahaya seperti apa? Ini nanya lagi, ini mancing lagi. Kan umpannya yang sangat luar biasa. Astagfirullahaladzim. Ahmad Soni ini di forum Ahmad Soni. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan kaku-kaku banget Pak Hafiz. Saya suka yang kayak gini. Kalau Pak Hafiz apa tadi yang ngomong? Ya, gimana Pak Ahmad Soni? Ulangi. Ya, kenapa? Tadi intinya sudah aja, terjawab. nanyanya intinya aja. Intinya, tadi kan sudah terjawab pada intinya tidak boleh teori-teori Al-Quran dengan teori ilmu modern, karena ini akan banyak penafsiran pemahaman yang melenceng keluar dari tafsir yang sesungguhnya. Karena umpan pancingnya yang sangat luar biasa dan khas sekali, atau anyir lah, yang lainnya banyak sekali ikan
mencaplok atau muncul pertanyaan. Nah, Yang nyaplok Pak Mat Sony doang, yang lainnya diem. Nah, saya minta contoh sih kalau sekiranya ada ayat yang sekiranya ditafsirkan oleh ilmu modern ini, maknanya munculnya akan seperti apa? Oke, sekarang umpan itu saya lempar ke forum ya. Pak Hasan Rifki, bantu saya. Silakan Pak Hasan Rifki, waktu dan tempat saya persilakan. Main tunjuk aja sih. Saya kasih contoh aja lah ayatnya ya. Itu tahu. Pak Mat Sony ini karena umpannya yang sangat luar biasa. Nah, nanti pemanaan tafsiran secara teori ilmu teori modernnya seperti apa, secara ilmu tafsir Qur'annya seperti apa. Seperti ya, contohnya wahai golongan jin dan manusia. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu, maka lintasilah kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, ini surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, kalau pemanaannya secara teori ilmu teori modern, ini akan memanakan penafsirannya seperti apa? Kalau penafsiran Al-Qur'annya seperti apa? Karena ini akan banyaknya pemanaan penafsiran yang akan menyimpang. Terima kasih. Iya, Pak Hafiz tadi bersuara sepertinya Pak Hafiz, saya lempar ke Pak Hafiz. Yuk, silakan Pak Hafiz. Pak Hafiz. Yang saya baca sih dari saya ini pernah baca di buku Agus Mustofa gitu, bahwa penafsiran itu katanya harus memakai alat gitu. Kalau mungkin dari sekarang itu ya seperti bukan rudal ya, untuk menghantarkan seorang ke planet gitu kan. Jadi ya itu sih yang saya tahu mah, harus memakai alat ya seperti zaman teknologi sekarang gitu. Oke, sudah? Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Nur Solihin, Pak Arifin mulu. Ayo Pak Arifin ngomong. Apa-apa. Karena iya, nggak apa-apa. Saya suka banget sama Pak Arifin hari ini. Dapat saya salah juga enggak. Nanti kan ada prop yang lurusin tadi. Iya, monggo Pak Arifin. Tadi berkenan dengan Pak Mat Sony tadi. Iya, ayat silakan. yang kan tadi tentang menembus. Sebetulnya itu relevan dengan ilmu teknologi. Dulu orang tidak tahu yang namanya bulan. Makanya dengan ilmu pengetahuan teknologi, akhirnya itulah maksudnya ayat di situ. Nyatanya manusia hanya menciptakan sebuah alat pesawat ulang-alik yang lari ke bulan. Apalagi sekarang udah tambah canggih lagi ke Mars segala macam. Nah, itu adalah salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang mana Al-Qur'an memang tadi kan ayat mutasabihat tadi belum jelas. Akhirnya ternyata sama Allah dibuktikan. Ternyata dengan Allah membuktikan seperti itu, manusia berpikir, bagaimana nih? Al-Qur'an katanya biar nembus ke sana, dalam artian bukan nembus berarti ke langit yang ditentukan Allah, tetapi manusia bisa menembus angkasa luar. Jadi ini adalah ayat tadi berkenaan dengan ilmu pengetahuan sebetulnya mah. Ilmu pengetahuan, teknologi, sehingga memang teknologi kan yang penting. Makanya dalam Al-Qur'an memang banyak ayat-ayat yang harus dikaji, dipelajari, karena memang ini pengetahuan semua. Hingga akhirnya orang yang tidak tahu tadinya ke bulan jadi tahu ke bulan, orang yang tidak tahu ke Mars jadi ke Mars, itu semua karena ilmu teknologi, Pak. Itu saja sih tambahannya. Oke, terima kasih Pak Arifin. Pak Hasan Rifki atau Pak Anuraga, silakan. Saya menyimak saja, punten. Ya, Pak Anuraga, ayo dong. Pak Hasan Rifki dah, yuk. Pak Hasan Rifki. Suruh bertanya maksudnya? Enggak, suruh nambahin. Jangan nanya mulu. Nanya, kepancing, umpannya, anjing. Sudah cukup Pak Mat Sony? Oh, Pak Saya Hasan mau Rifki, silakan. bukan menambahi, tapi sebenarnya ingin meminta penjelasan mumpung ada ahlinya, yaitu profesor kita. Jadi di sini pernah saya dengarkan ada salah satu orang Indonesia yang mengutip ayat Al-Quran. Dia menjelaskan bahwa kebangkitan Islam itu yang terakhir nanti munculnya dari Indonesia. Nah, di situ ayat yang dikutip di situ ya dengan
dengan beliau menjelaskan mengenai sejarah-sejarah Islam yang dikutip di situ, yaitu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dari ayat situ disebutkan pertama munculnya Islam yaitu pada masa Muhammad adalah utusan Allah. Maaf, bisa di-mute dulu. Nah, jadi di situ untuk pertama kali munculnya agama Islam itu pada masa Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Pada masa kenabian, bisa dikatakan seperti itu. Dan yang kedua adalah walladzina ma'ahu. Walladzina ma'ahu di situ adalah orang-orang yang bersama Nabi, kalau diartikan seperti itu. Berarti bisa dibilang masa Khulafaur Rasyidin, masa sahabat. Nah, yang keempat, yang ketiga yaitu asyidda 'alal kufar, orang-orang yang dia tegas dengan orang-orang kafir, yaitu bisa dianalogikan, diartikan masa Khalifah Umayyah. Karena masa Khalifah Umayyah untuk membesarkan Islam, beliau banyak melakukan peperangan atau penaklukan wilayah-wilayah lain, jadi sangat tegas kepada orang kafir. Nah, yang keempat yaitu masa Abbasiyah. Di situ diisyaratkan dalam ayat tersebut ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang kepada bainahum, orang-orang yang di antaranya termasuk orang-orang kafir juga, karena pada waktu masa Abbasiyah, masa keemasan Islam, merekrut banyak ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim juga untuk mempelajari keilmuan yang bukan ilmu Islam seperti itu. Nah, yang kelima di sini disebutkan tarohum ruka'an sujadan. Jadi orang-orang yang banyak sujud, banyak ibadah itu terjadi pada setelah keruntuhan Abbasiyah, yaitu pada zaman Mamalik, kerajaan-kerajaan kecil. Nah, orang pada mempunyai kelompok tersendiri-sendiri, kerajaan-kerajaan sendiri yang fokus kepada ibadah. Dan yang keenam yaitu pada masa kebangkitan Islam pada masa Turki Utsmani. Di sini disebutkan di dalam Al-Qur'annya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada bekas-bekas sujud di dalam wajahnya. Nampak pada wajahnya bekas-bekas sujud. Kalau kita lihat dalam sejarah masa Turki Utsmani paling senang bangun masjid. Jadi banyak masjid peninggalan Turki Utsmani. Nah, di situ diisyaratkan dalam ayat itu. Nah, yang terakhir, beliau seorang orang Indonesia yang mengatakan kebangkitan Islam yang terakhir nanti dari Indonesia, di situ diisyaratkan dalam ayat tersebut pada kalimat apa? Di situ yu'jibuz zarra. Jadi di situ orang yang suka bercocok tanam karena tanahnya subur dan semua mayoritas warganya adalah memeluk agama Islam. Nah, dari penjelasan beliau tersebut itu, apakah kalau dari kaidah-kaidah tafsir, takwil mungkin tidak masuk, mungkin pendapat dari Profesor seperti apa, Prof? Terima kasih. Baik, sudah. Bu Olivia jawab dulu, gimana? Pak Prof aja, monggo. Berat pertanyaannya. Pertanyaannya saya nggak kuat, Pak Prof. Pertanyaannya saya nggak kuat. Olivia sudah angkat tangan tuh. Iya, udah nggak kuat. Gini, ya. Penafsiran dengan ilmu modern disebut dengan at-tafsirul ilmi. Itu penafsiran secara sains. Kemudian nanti saudara akan melihat ada penafsiran yang bercorak ekonomi. Ada penafsiran yang berdasarkan corak politik. Ada penafsiran yang bercorak sosial kemasyarakatan. Itu ada beberapa corak nanti. Nah, itulah yang disebut dengan penafsiran Al-Quran dengan ilmu-ilmu modern. Mengapa itu terjadi? Karena para ahli yang sesuai dengan bidangnya itu ingin menjelaskan Al-Quran secara sains, secara ilmiah, berdasarkan isyarat-isyarat yang ada dalam ayat itu. Seperti tadi, famfuzu, tadi yang dijelaskan tadi ayat Ar-Rahman itu, famfuzu
tembuslah bumi itu. Wala famfuzu la tamfuzuna illa bisultanin. Maka kalian tidak akan sanggup menembus langit itu, menembus angkasa itu, kecuali dengan kemampuan, dengan kekuasaan. Kekuasaan di situ bisa difahami oleh ulama sebagai kemampuan ilmu pengetahuan, kemampuan sains, kemampuan teknologi. Maka tidak heran mereka itu kalau bisa menembus bulan, nanti saat lagi menembus itu Mars dan seterusnya, bahkan nanti mereka merencanakan untuk ada makhluk yang tinggal di planet-planet lain. Itu karena apa? Mereka fahami dari bisultanin itu. Karena itu penafsiran yang dilakukan secara ilmiah itu boleh dilakukan. Tentu dengan kaedah-kaedah penafsiran yang harus mereka dalami. Kemudian dengan ilmu-ilmu dasar yang mereka perlu kuasai, tadi seperti disebutkan. Bahkan itu Olivia, ada ulama mengatakan syarat mufasir itu lebih 20. Kalau syarat itu dipenuhi oleh setiap orang mufasir, siapa yang bisa memenuhi syarat lebih 20 itu? Lalu Olivia mengatakan ada 9 syarat. Kira-kira kalau tidak terpenuhi syarat itu, maka seseorang tidak boleh jadi mufasir. Kapan Al-Quran bisa ditafsirkan? Sementara semua kaum muslimin bertambah mundur ke belakang, bertambah membutuhkan penjelasan pelanjut ayat sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Karena itu, penafsiran ayat secara ilmiah, secara sains itu berkembang kira-kira di abad-abad berapa ya? Abad ke-20 saya kira terlambat. Sebelum abad ke-20 sudah ada penafsiran seperti itu. Karena apa? Dengan teknologi modern, dengan teknologi-teknologi yang digunakan oleh ilmuwan ketika itu, maka penafsiran pun berkembang. Nah, sekarang, dulu ada proses penyerahan ilmu itu harus muwajahah. Ya. Bermuwajahah. Muwajahah itu antara murid dengan guru harus berhadapan. Kemudian ada lagi, harus musyafahah. Musyafahah itu guru dan murid tidak hanya bertemu muka, tapi juga ada saling ngomong di antara, saling bicara. Sekarang, kalau saya memberikan ilmu kepada kawan-kawan melalui virtual ini, kalau Anda mengatakan, saya merasa tidak sah saya dapat ilmu dari Prof. Tip karena tidak muwajah. Mungkinkah Anda mengatakan begitu? Tidak bisa, karena apa? Sudah teknologi modern yang digunakan untuk melakukan transfer ilmu. Karena itu, maka transfer ilmu dengan cara ini bisa dilakukan. Dulu saudara heboh kan, bagaimana akad nikah melalui telepon? Mungkin nggak? Dulu semua orang mengharamkan. Tidak boleh, tidak langsung. Sekarang dengan virtual mungkin nggak? Sudah bisa ada fatwa baru bahwa kawin yang di Amerika karena halangan untuk datang ke sini karena corona, silakan melalui virtual. Sudah, aku terima nikahnya si ini, kata si Matson, saya terima nikahnya ini dengan mahar sekian. Tidak sah nggak itu? Sah, sudah lihat. Hah? Sah apa enggak? Itu karena kondisi. Karena kondisi. Kalau mau dia ke sini sementara sana tertutup orang keluar, yang di sini juga istri sulit untuk masuk di negara itu, sudah dari jarak jauh aja, yang penting jelas orangnya, mana orangnya, ada di kamera kan? Ada, Pak. Ada di kamera. Itu nanti akan berubah penafsiran para ulama bahwa akad nikah boleh dilangsungkan antar negara, tapi melalui virtual. Kalau telepon itu kan boleh jadi orang lain, kita kan tidak saksikan. Itu perkembangan teknologi dan ilmu menyebabkan kita dituntut untuk melakukan penafsiran baru dengan metode yang baru. Sekarang ini kan coba lihat aja. Dulu ulama tidak sah menerima ilmu dari gurunya kalau tidak muwajah, tidak musyafah. Sekarang apa?
Coba. Kalau misalnya MPAI mengatakan tidak sah kuliah kalian virtual. Nah, saudara tidak pernah bertemu dengan Prof. Steve. Sudah dilakukan aja. Langsung aja kalau kita bertemu muka. Langsung ada datang Satgas. Bubarkan kita semua. Coba. Tapi nanti kawan-kawan harus ada pertemuan kita satu kali dari pertemuan kita. Saya mau bertemu. Saya mau lihat wajahnya Olivia gimana yang sebenarnya. Di sini kan bisa beda. Beda emang. Mana saya mau melihat Pak Anuraga. Ini di sini kelihatannya hitam karena kegelapan mungkin di situ. Mungkin orangnya putih kan. Putih banget, Pak. Iya. Hitam, Kemudian Pak. saya lihat Pak Mardiansa. Mungkin Pak Mardiansa kelihatannya mungkin gelap-gelap, tidak hidupkan lampu. Wah, ternyata Pak Mardiansa orangnya hitam. Setelah bertemu muka, wajah, ternyata menghilangkan pemikiran kita. Ternyata kemarin hanya penafsiran saya, konteksnya berbeda. Ternyata Pak Mardiansa itu orangnya putih sekali, kan bisa begitu. Itu. Sekarang Pak Matsor putih sekali. Karena cerahan lampunya luar biasa. Kalau gelap-gelap kayak saya, pasti Olivia, kok tumben Prof. Kelihatan dia tahu, tidak nyalakan lampu. Itu membutuhkan penafsiran baru untuk memahami ayat dalam konteks kekinian. Itulah sebabnya saudara lihat, pada masa itu orang menafsirkan secara tafsiri, kemudian secara hakiki apa yang mereka ingin. Tidak boleh ditakwil. Berkembang, ternyata harus ada ayat yang ditafsirkan, yang dijelaskan secara takwil. Nah, dulu orang tidak punya pengetahuan yang luas tentang alam. Maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim yang menafsirkan ayat itu sains, yang disebut tafsirul ilmu. Sekarang lagi akan butuh lagi itu. Nah, itulah sebabnya maka Al-Quran itu sangat fleksibel, sholihun likulli zamanin. Hadis juga itu ditafsirkan harus nanti dengan secara aktual. Misalnya begini, pesan Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Kalau saya memahaminya bukan hanya itu. Silakan coba terus. Kalau kali ini salah saudara melakukan sesuatu, usahakan yang berikut lebih baik. Dalam istilah ilmu pengetahuan, trial and error. Jadi coba salah perbaiki, sehingga Anda sampai kepada kebaikan yang luar biasa. Itulah arti atbi setelah sanat tatamhuha itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Itu sangat luas maknanya karena pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaul dengan semua orang, jangan kecualikan. Sebagian orang itu hanya silaturahim yang dia jaga itu sama atasannya, bawahannya enggak. Itu kan. Jadi ini yang perlu, karena itu penafsiran secara ilmi itu boleh dilakukan. Yang penting tadi itu dia tidak menafsirkan ayat secara hawa nafsu, tidak melakukan penyimpangan dalam memahami ayat. Ketika mereka memahami makna-makna isyarat, makna kedua dari ayat itu, silakan dilakukan. Yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang punya keahlian di bidang itu. Kalau kita yang tidak punya ahli di bidang sains, tidak bisa menafsirkan itu. Kita tidak punya keahlian di bidang ekonomi, tidak bisa melihat ayat dari sisi ekonomi. Kemudian nanti seorang ahli pendidikan akan melihat ayat dari sisi pendidikannya. Kemudian ahli-ahli yang lain, astronomi, melihat ayat-ayat as-sama itu, semuanya adalah bisa ditafsirkan secara astronomi. Mereka kembangkan makna-makna itu. Sehingga apa? Itu bukan kemukjizatan Al-Quran yang luar biasa. Saya kira itu, kita sudah masuk waktu asar, kawan-kawan sekalian. Oke, saya kira aplaus untuk Ibu Olivia. Aduh, terus megah. Sudah 3 hari belum BAB, padahal sudah makan. Oke, apalagi yang perlu? Cukup ya? Cukup, Prof. Kalau umpannya ditarik kembali. Cukup pusing hari ini. Iya, cukup, Prof. Ya, coba. Semua yang ada sinar lampunya bagus, semuanya wajahnya cerah putih. Tapi ada yang lampunya tidak cerah itu hitam itu. Kayak saya ini jadi hitam saya.
Padahal kemarin putih-putih terus, kan sekarang hitam. Oke, saya kira itu ya. Iya, Prof. Saya mohon Terima Olivia kasih banyak, sempurnakan Prof. makalahnya dengan banyak memberi contoh. Ini Oke, penafsiran, baik, Prof. ini takwil. Ini penafsiran, ini takwil. Contohnya takwil seperti ini. Oke, baik, Prof. Oke, saya kira itu. Perbaiki Ya. makalah, nanti makalah itu akan dinilai. Oke, baik, Prof. Terima Oke. kasih banyak, Prof. Ya. Sama-sama. Moderator, silakan moderator. Tutup. Pak Matsoni, silakan. Pak Matsoni. Baik, terima kasih kepada para